Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Ketemu lagi kita di materi apa nih? Aplikasi basis data ya. Dimana kita masuk ke DML, Data Manipulation Language. Background di belakang lagi hujan rintik-rintik ya, nikmat sekali. Baik, DML itu ya intinya adalah query atau SQL yang berhubungan dengan manipulasi data ya. Manipulasi pengolahan data atau record dalam sebuah table atau beberapa table. Ya kita kalau mau manipulasi ya bisa sebuah atau beberapa table ya. Perintahnya itu nanti ada 4. Select, insert, update, delete. Select itu untuk menyeleksi keseluruhan atau beberapa. Insert menambahkan data. Update mengubah data. Delete menghapus data. Data ya ini, bukan struktur. Kalau struktur nanti DDL ya. Baik. Misalkan insert yang pertama ya, bukan select dulu, insert dulu ya. Itu untuk menambahkan record. Nah, insert into nama table values. Ini rumusnya kalau anak sekolah bilang ya. Kemudian ini nilai-nilainya. Atau insert into nama table. Nah, field-fieldnya ditampilkan kalau memang mau menginsert beberapa field saja. Contoh ya, data mahasiswa, table mahasiswa, isinya name nama kelas. Kalau mau input tanpa fieldnya, insert into berarti mahasiswa, values, name-nya berapa, namanya siapa, kelasnya mana. Tapi misalkan yang mau diinput hanya name dan nama, kelasnya enggak, maka insert into mahasiswa, name, kelas, name, nama ya, baru values-nya, name-nya berapa, namanya siapa, kelasnya enggak ikut. Seperti itu ya, jadi itu penggunaannya. Baik. Kita di database forecasting ya, mau menginput ini ya, table-tablenya. Baik, forecasting sebelumnya sudah ada. Biasa jangan lupa nyalakan MySQL-nya ya, MySQL-D-nya. Kemudian kita langsung buka MySQL. MySQL kita pakai MariaDB ya. Oke, sum MySQL bin MySQL to root. Oh, saya lupa, sorry. Lah, min p-nya nggak pakai. Oh iya, nggak pakai itu ya, lupa. Nggak pakai password, jadi bisa langsung ya. Show databases. Kita pakai forecasting. Mana forecasting? Nah, ini ada ya. Use forecasting. Show tables. Nah, kita mau nginputin di user ya. Select historic from user. Belum ada. Nah, kita mau nginput ini. User ID yang isinya 3, nama 50, password 225, semuanya varchar. Dan user ID-nya adalah primary key, artinya tidak boleh ada data yang sama. Baik, diisi dengan HNF, Husni Fakih, Husni oke. WRJ, Warjiono, Warji oke. Oke. Nah, memang ada beberapa, memang ada cara yang langsung ya, langsung input beberapa record, tapi saya tidak mengajarkan seperti itu ya. Karena apa? Karena yang akan kita gunakan di aplikasi basis data ini, query-nya akan dipakai di database, di pemrograman nanti, apapun jenis bahasa pemrogramannya. Jadi supaya lebih menguatkan pada query. Baik, kita input ya, mungkin biar enak kayak gini aja kali ya. Nah, taram, biar kalian bisa lihat saya ngetik di sini ya. Sesuai apa enggak gitu ya. Oke, insert into nama tabelnya adalah user ya. Karena cuma ada 3 field, user, ID, nama, password, jadi nggak perlu pakai field lah ya, karena mau diisi semua. Jadi langsung values ya. Values yang pertama HNF
namanya Husni Pagi, kemudian Husni OK3. Nah, berhasil. Kemudian ini adalah Warji OK, Warjiono QRJ. Sip, tinggal kita seleksi, select asterisk from user. Ya, sudah ada ya. Jadi begitu. Nah, ini nggak perlu pakai huruf kapital ya Kak. Di sini huruf kapital karena ini saya hanya menandakan bahwa ini adalah perintahnya. Kalau ini nama tabelnya, ini isi recordnya ya, masing-masing field. Baik, sekarang table product. Nah, table product kita mau ngisi ini 1 Indomie rebus ayam bawang list price 1800 pieces. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya kopas aja supaya lebih cepat satu-satu. Saya copy. Apa ini? Berhasil ya. Query oke. Ini kenapa kayak gini? Karena saya fontnya digedein ya supaya kelihatan. Oke. Kalian kan sudah punya ini nih. Jadi bisa langsung diterapin aja. Nanti kalau kalian mau screenshot jangan lupa ini dikecilin ya, ukuran standar atau ini di full screen. Oke. Yang penting kita sudah ada beberapa data ya. Oke, 1, 2, 3, sudah ada 3. Kemudian ini yang keempat, terus ini yang kelima, ada 5. Nah, kemudian select asterisk from product. Ya, cukup mengesalkan. Ini ya. Yang bisa diperhatikan ada seperti ini Mas Mbak. Mohon maaf ya. Ini bukan batuk tapi masih pagi. Jadi masih ya kurang beres lah ya. Oke, baik, lihat. Insert into product ya. Nah, di mana product ID ini itu kan auto increment kan. Nah, maka di sini saya cukup input product name, list price, unit of measure, sama stok. Contohnya sari mie rebus, valuesnya mana sari mie rebus, berarti yang 4 ya. Sari mie rebus 1700 pieces 157 tuh kan ya. Jadi tanpa input product ID yang auto increment, dia otomatis nambah sebelumnya dari 3 jadi 4 seperti itu. Oke, itu auto increment. Baik, sekarang kita input vendor ya, biar kelihatan lagi. Ada suara motor bising banget. Baik, vendor kita describe dulu. Describe vendor. Aduh. Nah, vendor auto increment juga business entity ID. Yaudah, kita input aja ya. Vendor name yang pertama adalah PT Indoraya Distribusi. Oke. Insert into vendor. Kita masukkan fieldnya adalah vendor name, nggak harus huruf kapital dan huruf kecil lagi nih ya. Street, city, contact person, phone ya. Halusnya PT Indoraya Distribusi. PT Indoraya Distribusi
kemudian Jalan Jenderal Sudirman nomor 25 ternyata, city-nya Jakarta, kemudian kontak personnya adalah Adi Sucipto. Oke, gini ya. Nah, hey, column doesn't match value at row 1. Apa yang vendor name sudah, vendor name, street, city, kontak person, phone. Ini kalau pakai bahasa Inggris kayak gini nih ya. Vendor name udah, streetnya, terus city-nya, oh phone-nya belum tuh kan ya, phone-nya belum mas mbak. Ya udah kita ulang. Nah, phone, nomor teleponnya ini sih yang kelihatan ya. Nah ini dia 021331333 021331333. Nah oke, berhasil ya. Jadi kalau ketemu error kayak gini baca ya, errornya apa, dan jangan khawatir ya, kita bisa memperbaiki. Baik, sekarang untuk vendor yang berikutnya ya, insert into, kemudian nah ini kita tinggal ubah nomor telepon yang kedua 024 45 11 11 45 11 11. Ini 024, biasa kita ATM aja, amati tiru modifikasi. Indah Setia 024 ya, Semarang. Ini alamatnya Jalan Kepodang Raya 11, Kepodang Raya 11. Namanya PT Sari Rasa Distribusi, Sari Rasa Distribusi. Oke, sip ya. Sekarang yang ketiga, (021) berapa tuh? 331222. Ini kan namanya ngarang ya. Namanya adalah Saraswati 008 021 ya, Jakarta. Alamatnya, streetnya ada di Jalan Pahlawan 31. Namanya adalah PT Superfood Distribusi. Oke. Select asterisk from vendor. Nah, oke. Walaupun kayak gini nggak masalah ya. Ini cuma fontnya dikecilin aja. Tapi saya sengaja fontnya gede supaya kelihatan ya. Udah berhasil. Kemudian kita lanjutkan yaitu order header ya, forecast order header. Kok di sini salah gue. Describe forecast order header. Nah, oke. Di sini kita nggak pakai auto increment ya. Kemarin kalian mau pakai auto increment boleh, enggak pun boleh. Ya lebih baik sih pakai auto increment ya, lebih baik. Cuman hari ini saya pakai yang tidak auto increment deh. Kalau mau pakai auto increment tinggal kalian masukkan
apa tuh namanya, alter table ya, alter table. Saya sekalian deh describe satu lagi, purchase order detail, pakai auto increment juga nggak? Oh, auto increment ya di sini. Ya udah, kalau gitu ini kita pakai auto increment aja di purchase order detail. Berarti kita alter table dulu ya. Alter table, nama tabelnya adalah purchase order header, modify, yang dimodify adalah purchase order ID integer auto increment. Apa ini? Cannot. Oh, ada foreign key-nya. Oh, kita harus hapus. Udah, nggak usah lah ya, daripada kelamaan. Daripada kelamaan, kita langsung bikin aja, nggak usah pakai auto increment. Bentar ya sayang. Mira mau ke Mbak Oti. Ya. Ya. Oke, kapan waktu saya akan ajarin bagaimana cara ini ya, gampang lah. Hari ini kita langsung lanjutkan aja, input manual aja nggak apa-apa karena cuman sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti insert into purchase order header, semuanya aja karena memang mau kita input semua values-nya. Nah, pasti purchase order header ya, yang pertama 1, nanti kita akan rubah auto increment ya. Kemudian vendor ID-nya, nah vendor ID-nya 1 ya, yaitu si Indoraya. User ID-nya adalah HNF. Setelah itu order date-nya, nah ini tanggal 5 SQL ya, formatnya adalah tahun, strip bulan, strip tanggal ya. Jadi 1 April 2020 April 01, kemudian ship date-nya tanggal 3 ya, 2020 April 03, terus subtotalnya 60.000, nggak pakai titik ya, taxnya 6.000, 10%, PPN biasa kan. Frag-nya, frag tuh uang transport atau biaya transport 50.000, ongkir lah ya, kalau anak sekarang bilang ongkir, nggak pakai Shopee jadi nggak free ongkir. Totalnya 446.000. Nah, beres kan ya, ini aja udah. Sekarang value yang kedua, yaitu vendornya masih 1, masih vendor Indoraya, HNF juga. Nah, ini tanggalnya tanggal 3, terus ship date-nya adalah tanggal 5, kemudian totalnya 200, subtotalnya 200.000. Ingat ya, nggak pakai titik ya, karena kalau titik di Inggris itu jadi koma dah ya. Ini 20.000, 10%, PPN biasa, rate-nya 50.000, totalnya 270.000. Oke, one row affected. Satu lagi,
237 ribu, kemudian 50.000, 17.000, berarti di sini pasti 170.000. Terus ini kayaknya dia salah, biarin lah ya, ntar aja dulu deh, saya salah ngitung paling. Nanti kalau di pemrograman itu otomatis ya, ini karena hitung manual. Ship date-nya tanggal 13, terus ininya tanggal 10. Ini WRJ, kemudian vendornya 3, ID-nya 3. Oke. Select asterisk from purchase order header. Nah, coba deh. Ini kan 270 ya. 270.000 kan diambil dari subtotal 200 tambah 50, 250 tambah 20 kan 270 kan. Nah, ini 170 tambah 50 udah 220 sama 7 137. Kok ini bisa 446 ya? Saya salah ngitung. Gampang dah, itu nanti kita edit ya. Edit aja. Baik. Berhasil ya. Nah, sekarang tinggal purchase order detail. Bikin lagi aja lama ya. Nah, purchase order detail. Describe purchase order detail. Oke. Autograman untuk ini ya. Purchase order detail ID, maka kita harus mendeskripsikan field-fieldnya ya. Maka insert into purchase order detail. Di sini purchase order ID, product ID, order quantity, unit price, line total. Oke, false. Nah, false-nya baru kita nyontek. Berarti ingat ya, purchase order detail ID kita nggak masukkan di sini, maka kita tidak perlu menginputkan ini. Ya, jadi kita mulai purchase order ID-nya ya. 1 100 100 1800 180.000. Oke. 1 100 ya, order quantity-nya, unit price-nya adalah 1800, kemudian line totalnya 180.000. Oke. Nah, ini masih dalam purchase order ID yang sama ya. Masih dalam purchase order ID yang sama. Jadi ini purchase ordernya 1, nanti produk ID-nya adalah produk 2. Saya lupa produk 2 tuh mie apa gitu ya. Order quantity-nya 100 semua, 1800. Oke. Nah. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Purchase order detail ya. Ini kita rubah nih, yaitu pembelian ini ya, 2, kemudian produk ID-nya mie yang ketiga, saya lupa mie ketiga itu apa, nyetok 100 semua, kemudian harganya 2000. Oh, mie goreng ini mesti.
harganya 2000, totalnya 200.000. Oke. Terus yang terakhir adalah 35 100, harganya 1700, totalnya 170. Sip. Select asterisk from order purchase order detail ya, purchase order detail ya. Good. Nah, coba nih 180 untuk purchase order ID dikali 2 berarti totalnya piro gue? 360.000. Harusnya di sini, oh ini salah pantesin ya. Ini subtotalnya harusnya 360.000 ya. Saya salah nulis ya. Ini malah cuma 60.000-nya doang. Nanti kita edit ya. Baik. Yuk kita lanjutin. Ya. Kita lanjutkan. Mengubah record ya. Kita update. Proses update itu bisa sewaktu-waktu dilakukan jika terjadi terdapat data atau record dalam satu table yang perlu diperbaiki. Ya kayak tadi kita aja sudah kelihatan ya, ada yang perlu diperbaiki. Oke. Karena tidak dapat di-undo ya, di-undo, jadi harus kita edit. Update nama table set field 1 sama dengan nilai barunya apa, where kondisinya bagaimana. Yang pertama, kita nyoba satu dah ya. Pada awal Maret, Superfood Distribusi memberikan info bahwa Bambang sekarang mewakili kontak person di Superfood. Jadi bukan siapa tuh namanya? Vendor mana vendor? Produk vendor ini. Superfood. Nah, bukan Saras lagi tapi Bambang sekarang ya, maka kayak gini. Update vendor, set kontak person sama dengan Bambang, where business entity ID-nya 3. Bambang kan business entity ID-nya 3. Ini Superfood ya. Jadi ini diganti Bambang. Oke, gitu saya kopas aja biar cepat. Nah, selesai. Ya. Jadi kita lihat select asterisk from vendor. Sekarang sudah jadi Bambang ya, bukan Saraswati lagi. Strategi yang kedua adalah Warjiono mengubah password jadi Warji 123. Sama ya. Kita lihat dulu describe select asterisk from user. Nah, passwordnya kan Warji OK3 nih. User ID-nya WRJ ya. Mau diganti passwordnya Warji 123. Nah, maka seperti ini. Oke, kita lihat ya. Update. Oh, user lagi. Pantesan. Ini saya salah ya, user. Nah, mahasiswa nih yang ngopas doang ya pasti nggak jadi ya. Pada bingung ntar dia. Nah, update user, set password sama dengan Warji 123, where user ID-nya sama dengan WRJ ya. Beres. Query oke. Nah, berhasil ya. Oke. Yang ketiga apa tuh? Kenaikan produk Supermi. Harganya 1.750. Nah, ya udah. Select asterisk from produk. Supermi hanya ada satu. Nah, ini ya. Produk ID-nya 5. Berarti gimana? Ini ya. Supermi ya, 1750. Berarti update produk set, yang kita set adalah harganya, list price-nya ya.
list price sama dengan 1750. Nah, langsung aja di sini lah, where product ID ya, primary-nya sama dengan 5. Tuh. Query oke. Kita lihat sudah berubah belum? Sudah berubah Superman yang bawahnya. Sip ya. Good. Kemudian oh ya, yang tadi 360 ya. Select asterisk from order purchase order header. Nah, kita akan merubah ini nih ya, subtotal taxnya. Hanya ini doang ya. 360.000 tadi totalnya. Berarti taxnya berapa nih? 360. 10% berarti 36.000 ya. Maka totalnya 360 3650. Nah, totalnya udah, totalnya juga salah ya. Coba kita hitung ya. Kalkulator. Ya Allah, hari gini masih ngitung pakai kalkulator ya. 360 cukup 360.000 tambah 36.000 ditambah 50.000. 446 udah bener ya, tinggal kita ngubah ini subtotal sama taxnya. Oke. Maka update purchase order header set subtotal sama dengan 360.000, tax AMT sama dengan 36.000, where purchase order ID sama dengan 1, karena ini purchase order ID yang 1 ya. Oke, kita lihat select sudah berhasil ya. Oke, itu update ya. Sekarang selanjutnya adalah delete from nama table where kondisi ya. Nah, kasusnya adalah PT Sari Rasa Distributor itu bangkrut ya dan tidak berhubungan kembali, maka dengan terpaksa manajemen menghapus vendor tersebut ya, supaya tidak dikontak kembali. Tapi kalau dalam kenyataannya nanti nggak dihapus ya. Jadi vendor misalkan kita lihat dulu vendor dulu ya, sorry ya, kok ini select asterisk from vendor. Nah, kalau kita nanti dalam kedepannya kita tinggal tambahkan di sini vendor status aktif nonaktif kayak gitu. Jadi yang nonaktif ya nggak kita pakai, jadi nggak perlu kita hapus. Tapi karena ini masih latihan, kita mau hapus si Sari Rasa ya, karena dia bangkrut. Nah, Sari Rasa kan business ID-nya 2, maka delete from nama tabel vendor where business entity ID-nya adalah 2 ya. Business entity ID-nya adalah 2 si Sari Rasa ini. Oke, kita lihat. Nah, sudah nggak ada ya, business entity ID 2 sudah nggak ada si Sari Rasa. Ini select ya, dari tadi sudah select asterisk gitu kan, kita sudah semua ini vendor. Terus meminta rekap laporan purchasing dari tabel purchase order header. Ya udah, tadi udah ya. Select asterisk from order
purchase order header. Ini laporannya, tinggal dicetak. Kemudian manajemen meminta laporan data ya, yaitu stok produk. Laporan data stok produk yang dibutuhkan hanya product name dan stok. Ya udah, select product name, stock from product. Jadi kalau asterisk itu kan keseluruhan. Nah, kalau ini hanya memilih beberapa, yaitu product name sama stok saja dari tabel produk. Maka akan ambil product name sama stok saja, ya. Kemudian manajemen minta rekap laporan purchasing dari tabel purchase order header, hanya field purchase order ID, order date, dan total due. Oke. Nah, jadi ini yang kita rubah, yaitu purchase order ID, order detail, sama total due. Dannya kita hapus. Nah, from purchase order header, udah gini doang nih. Nah, unknown column purchase order ID in field list. Purchase order. Nah, gimana? Purchase order header. Kan purchase order ID. Oh, purchase. Oke. Ini ya, ini udah dikasih tahu nih. Purchase kurang R. Purchase. Nah, jadi error nggak usah khawatir. Cari aja errornya apa. Oke, purchase order date sama total due sudah ya. Tinggal dicetak. Cetaknya gampang Mas Mbah. Kalau kita nampilannya di sini ya, kita bisa cetak dari sini ya, atau di Kopas, atau misalnya di browser ya bisa. Ini nanti juga akan dipakai di pemrograman ya, baik desktop maupun web. Gitu. Yang penting SQL kalian kuat ya. Nah, manajemen minta laporan data produk yang akan di restock ya. Kriterianya stoknya harus kurang dari 25 pieces. Ya, yang dibutuhkan hanya product name dan stoknya aja. Baik, maka select ya, fieldnya produk dan stok, product name ya, from tabel produk. Nah, ini kondisinya adalah where stoknya kurang dari atau sama dengan 25 sesuai dengan ketentuannya. Gitu. Nah, ya. Sip ya. Jadi yang di atas 25 kita nggak ikutkan. Oke. Kemudian ini tinggal dicetak nanti ya sesuai kebutuhan. Manajemen juga meminta laporan data produk yang stok produknya melebihi 100 pieces untuk dipertimbangkan untuk dibuatkan diskon ya, supaya cepat laku maksudnya. Field yang dibutuhkan hanya product name dan stok. Oke. Tinggal kita ganti where-nya saja. Where stoknya lebih dari mana nih? Melebihi 100. Nah, melebihi 100 berarti kalau 100 nggak ikut ya, maka nggak pakai sama dengan melebihi 100. Oke, ada satu produk yaitu sarimi rebus ayam bawang ya. Kemudian manajemen meminta laporan data stok produk. Field yang dibutuhkan adalah product name dan stok untuk melihat stok produk mie dengan rasa ayam bawang. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini dulu. Nah, ayam bawang coba. Ayam bawang ada berapa nih? Indomie rebus ayam bawang, sarimi rebus ayam bawang, supremi rebus ayam bawang. Kita kan nggak bisa menuliskan where select product name, stock from product, where product name sama dengan Indomie rebus ayam bawang, and sarimi rebus ayam bawang, and supremi rebus ayam bawang. Itu kan tidak efektif ya. Maka SQL itu punya apa? Maaf, lagi kurang sehat. SQL itu punya operator namanya operator like. Ya, operator like ini langsung saya jelaskan aja dah.
Ini kalian sudah tahu ya, menampilkan beberapa field dari produk where yang mana product name-nya like. Nah, like itu ya seperti gitu ya. Bukan suka, tapi seperti. Yang mengandung string apa? Nah, ini dalam petikan string nih. Mengandung ayam bawang. Jadi, apapun mereknya, mau Sarimi, Supermi, pokoknya yang ada ayam bawangnya. Persen-persen ini fungsinya apa? Persen di depan artinya teks apapun sebelum di depan ayam bawang, sebelum ayam bawang, ya. Itu. Jadi misalkan Supermi rasa ayam bawang, Sarimi rebus rasa ayam bawang, itu ada. Nah, ini di belakang ayam bawang. Kalau gini tengah-tengah, ya. Kalau saya lebih aman nyari yang tengah-tengah. Jadi bisa aja Supermi rasa ayam bawang ekstra pedas. Nah, kan ekstra pedasnya di belakang ada, jadi bisa dipakai. Ya, jadi gitu. Oke, kita coba. Ya, ada 3 ya, yang semuanya adalah ayam bawang. Gitu. Gampang ya, mudah sekali untuk dimengerti ya. Selanjutnya adalah manajemen meminta laporan stok vendor yang ada di Kota Jakarta. Oke, kita select dulu vendor. Nah, ini kan minta kok data stok vendor, data vendor ya, ini saya hapus. Minta data vendor yang ada di Kota Jakarta. Kebetulan ini Jakarta semua. Misalkan kita nambahin vendor sampai ada yang dari Surabaya, ada yang dari Papua. Papua sih vendor apa ya? Ya vendor batu, apa wis lah ya. Nah, dari Papua, vendor emas, mantap amat tuh ya. Ya udah, maka select asterisk from vendor where apa? City, kita pakai sama dengan aja karena sudah pasti ya. Jakarta, udah, karena mau ada di Jakarta ya. Gitu. Ya. Atau misalkan yang vendor name-nya yang namanya superfood tapi lupa superfood apa ya gitu. Ya kita pakai like where vendor name like ya. Lupa ingatnya Microsoft Word. Superfood. Nah, ketemu. Hanya yang superfood saja. Ya seperti itu untuk like ya. Kemudian manajemen meminta kayak gini. Ya, data purchase order ID. Data purchase order detail ya, dengan ketentuannya adalah purchase order ID, product name dari table product, order quantity, unit price, plan total dari purchase order ID detail. Kita lihat dulu ya. Describe purchase order detail. Nah, ini. Di sini kan adanya product ID nih. Sedangkan di sini mintanya product name. Product name ngambil dari mana? Ngambil dari tabel produk. Ini ya, sesuai dengan product ID ini. Oke. Maka ini dia. Saya jelasin di sini ya. Select POD. Nah, POD itu namanya alias ya. Ini. POD itu purchase order detail. Daripada diketik purchase order detail, maka kita buat aliasnya POD. POD ini ya. Dot purchase order ID, koma produk itu PR, kita singkat atau kita buat alias. PR dot product name ya. POD order quantity sesuai kebutuhan, POD unit price, POD lan total. Saya kira sampai sini paham ya. Nah, from kan dari 2 table nih, purchase order detail sama produk. From purchase order detail kita buat alias POD. Karena ini menggabungkan 2 table, maka kita pakai join product. Kita buat aliasnya PR ya. Nah, joinnya sesuai apa? On. Sesuai yaitu produk ID yang menghubungkan, ya kan? Where
POD.product.id sama dengan PR.product.id. Kalau order by ini diurutkan ya, enggak pun enggak apa-apa. Nah, kita coba nggak pakai order by dulu. Langsung ini aja. Kok nggak bisa? Copy. Nah, titik koma. Ya, seperti ini. Nah, order by ini misalkan kita pakai order by, ini select, mana nih? Kok kagak ada? Nah, from on, nah ini order by ya. Kebetulan ini udah urut ya, udah urut berdasarkan forecast order ID. Tapi misalkan kita mau urutkan dari yang paling tinggi, maka descending. Tuh ya. Jadi forecast order ID descending 3 2 1 1. Gitu. Oke, itu order by ya. Semoga bisa dipahami. Ini kurang titik koma ya. Nah, kemudian ini kita bikin nih. Ya, kita bikin seperti ini. Maka ya udah. Forecast order header. Ya. Enakan saya bikin di sini kali ya. Iya, saya bikin di sini aja. Ya, nanti tinggal kopas. Nah, bagi POH yang pertama forecast order ID udah, vendor VR berarti ini vendor name, terus order date POH, order date, ship date POH dot ship date ya, terus total due POH dot total due, form ini POH berarti header POH, join vendor on. Yang menghubungkan vendor dengan POH apa? Vendor ID kan? Namanya apa sih? Coba kita lihat ya. Describe forecast order header. Describe vendor. Nah, yang menghubungkan adalah vendor ID pada forecast order header dengan business entity ID pada tabel vendor. Beda ya. Nah, kemarin kita sengaja membedakan ya. Tapi ini yang menghubungkan vendor ID dengan business entity ID. Oke. Di POH namanya adalah vendor ID. Ya. Sedangkan di sini namanya business entity ID. Business entity ID. Nah, gini. Oke. Ya, order by lah. Copy. Kita paste di sini. Saran. Oh, PR lagi. Sorry, salah ini. Ini VR. Enter dulu biar banyak. Unknown POD forecast. POH, Masya Allah. Ini yang namanya ngopas seringnya kayak gini nih ya. Kalau nggak, ini kan tadi POD ya, kan nggak ada POD kan, tapi kita ganti dengan POH. Nah, jadi deh ya, karena ini POH nih bukan POD. Selesai ya. Oke, saya kira cukup
Sampai sini udah lumayan panjang sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.